Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah Sendang yang dirahmati oleh Allah. Saya itu kalau subuh di mana-mana paling banyak itu kok jamaahnya di Masjid Sendang. Jadi masjid ini sangat berkah sekali. Saya lihat sudah ada separuh ruangan ini ya. Biasanya itu kan hanya 2-3 sof. Tadi saya perhatikan sudah banyak, artinya bahwa masjid ini betul-betul membawa keberkahan yang tinggi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ingin sedikit meluruskan, mungkin tidak sama, tentang pembayaran fidyah. Fidyah itu sebetulnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 184 itu bunyinya kan begini. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang dalam keadaan tua rengka atau yang sama dengan posisi itu, orang-orang yang lemah, sakit, kemudian dalam perjalanan safar, kemudian orang yang sudah usia lanjut, orang yang dalam keadaan mengandung maupun menyusui, itu lemah posisinya. Nah, Quran memberikan informasi wa 'alal ladzina yutiqunahu, itu orang-orang yang posisinya lemah itu ya. Bisa lemah karena sakit, bisa lemah karena dalam perjalanan, bisa lemah karena sudah usia, bisa lemah karena menetei, karena netei itu butuh energi, butuh asupan yang banyak, atau ketika mengandung itu masuk kategori lemah. Itu dikatakan fidyatun ta'amu miskin, membayar fidyah, memberi makan sehari seorang miskin. Nah, ini kemudian terjadi pemahaman yang berbeda. Memberi makan sehari seorang miskin. Memberi makan ya. Nah, orang makan itu tidak hanya beras saja. Coba kita perhatikan. Memberi makan itu tidak hanya beras saja. Memberi makan itu berasnya juga dimasak, juga butuh lauk, juga butuh sayur, juga butuh rokok. Lah nek saben dinane bar mangan ngerokok kan harus diberi rokok juga kan gitu. Itu dihitung sekali makan, seporsi makan itu berapa. Jadi kalau seseorang itu makan, ini cuma meluruskan. Jadi di dalam kitab Nasbur Royah li Ahadisil Hidayah yang ditulis oleh Imam Az-Zailai sekalian, tidak ada yang punya. Yang punya hanya saya, kemudian sama Pak Yasin Asyari, orangnya sudah meninggal sekalian. Itu kitab itu langka sekali. Jadi kita kalau cari di sana hadisnya itu sudah diseleksi semua. Seperti hadis-hadis tentang tarwih itu juga sudah diseleksi semua. Hadis tentang zakat fitrah sudah diseleksi semua. Nah, itu memberi makan sehari seorang miskin. Nah, orang memberi makan sehari seorang miskin itu berapa? Itu harus diukur. Jadi orang habis makan itu kan minimal, indeks minimal 2,5 kilogram. Kuwi ora usah dimasak, diuntuti. Berasnya diuntuti bos sekalian. Besok mboten diuntuti. Berasnya mentah diwenehne terus diuntuti, ora usah dimasak gitu loh. Nah, itu kalau beras saja. Lah orang makan itu di situ ayatnya fidyatun ta'am, makanan sehari seorang miskin, bukan beras sebetulnya. Tapi ini kesalahan masa lalu fikih yang sulit merubahnya. Nah, memberi makan itu yaitu
memberi makan itu ya nasi sepiring, diberikan sayur, diberikan lauk, gitu. Nah, terus kalau biasanya makan susu ya diberi susu, kemudian diberi buah pisang, gitu. Terus rokoknya 1 batang. Itu dihitung berapa? Kalau dihitung itu umpamanya 7.000 sehari, berarti 20.000. Maka kalau dia meninggalkan puasa selama 1 bulan, itu 20.000 kali 30, 600.000 rupiah. Kalau orangnya tidak kaya, miskin, tidak usah bayar fidyah, menerima fidyah. Oh, penak toh itu? Mestinya begitu sekalian. Jadi begini, maaf. Anak saya nomor 3 itu hamil sekarang. Hamil, terus Pak saya tidak bisa puasa. Terus bagaimana? Kamu hitung indeksnya kamu makan sehari berapa? 60.000. Berarti kamu bayar fidyah 1.800.000 rupiah. Salah ya ora gelem poso, nek poso ya ora apa-apa sekalian. Nah, kan itu ora poso bayar kan itu toh. Ora poso bayar, tidak ada puasa yang ditinggalkan tanpa ganti, itu tanpa alasan, itu tidak ada gantinya. Di rumah puasa sehat, seger, ora poso, tidak ada gantinya. Tidak ada gantinya. Ganti fidyah tidak bisa. Ganti puasa di hari yang lain tidak bisa. Terus bagaimana? Ya wis dosane berlipat-lipat itu sekalian. Nah, itu cara membayar fidyah. 1. Jadi kalau indeks makannya sehari itu 10.000, tinggal sehari makan berapa kali? Kalau makan 2 kali berarti 20.000. Kalau makannya 3 kali 30.000. Kali sejumlah puasa yang ditinggalkan. Kalau puasa yang ditinggalkan 10 hari, ya tinggal 20.000 kali 10 hari 200.000. Itu haknya fakir miskin. Terus Pak, kalau tidak mampu membayar fidyah, ya tidak usah membayar fidyah, menerima fidyah. Nah, kan penak toh. Jadi Islam itu sebetulnya kalau diringkes, rukun Islam itu kalau diringkes jumlahnya berapa Pak? Hanya 2. 1 syahadat, 2 salat. Haji nek ora duwe duit ora usah munggah haji. Zakat ora duwe duit ora usah zakat. Terus puasa nek awake lara-laranen ora usah poso. Lah jadi enak mana? Orang duwe duit sehat itu nglakoni syahadat, salat, poso, zakat, haji. Karo wong sing ora duwe duit lara-laranen. Nah, orang duit loro-loronan berarti rukun Islamnya hanya 2. Itu syahadat sama sholat. Cukup sekalian. Kan itu. Itu kata Imam Az-Zailai. Ya. Itu madhabnya madhab Hanafi. Ya. Jadi imam yang pertama kali itu adalah Imam Hanafi, Imam Maliki, kemudian baru Imam Syafi'i. Nah, yang sampai di Indonesia fidyah itu ya rumangsane mangan ya itu apa itu hanya makan beras saja itu. Ini yang salah kaprah. Yang kedua, zakat fitrah itu Nabi mengatakan memang minimal 2,5 kilo. Tapi para sahabat di dalam kitab itu mereka membayar zakat itu melebihkan yang ditetapkan oleh Rasulullah. Ya ada yang bayar 3,5 kilo, ada yang 4 kilo, ada yang 5 kilo. Itu lebih utama. Itu lebih utama. Dan itu. Jadi minimal itu 2,5 kilo. Kurang dari 2,5 kilo itu tidak sah. Oh gitu. Lah yang utama bagaimana? Yang utama adalah dilebihkan. Maka maaf. Saya kalau mengajari keluarga anak-anak bayarlah zakat 5 kilo. Berapa Pak? 100.000 sekarang. Jadi ketika bayar zakatnya di sekolah loh, zakat kok model beginilah. Karena itu tadi literasinya terbatas sekalian, bacaannya terbatas sehingga yang diketahui hanya itu saja kan itu.
Nah, ini sekedar informasi saja. Nalar juga sekalian. Jadi tujuannya Idul Fitri itu kan membahagiakan orang-orang miskin. Nah, itu dikatakan likaila dunatan bainal aghniya'i minkum, supaya harta itu tidak muter-muter di orang kaya saja. Ya, cukupilah orang miskin itu pada hari raya itu. Jadi sebetulnya sekalian, memberikan zakat fitrah itu sing apik ya diwenehi beras, ya diwenehi duit. Nah, itu yang baik. Sehingga mereka tidak hanya makan nasi saja. Rumangsane wong miskin ini mangane mung sego tok, ora usah nganggo lauk. Kan mesakake itu. Harusnya mereka diberikan beras dan uang lauk mestinya. Jadi dengan begitu sekalian, terus bagaimana, Pak? Lah, kalau uang itu, kalau zakat fitrah, zakat ada dua, zakat fitrah dengan zakat mal. Zakat fitrah itu dikumpul dengan uang. Nah, kalau memang sudah cukup untuk masyarakat sekitar berasnya, ya bisa diberikan uang tambahan. Jadi orang miskin itu jangan kemudian ketoke kok nista banget. Prene wis miskin, wis dadi wong miskin mangono beras wae. Kamu tidak berhak makan lauk dan makan sayur. Sing berhak makan lauk dan sayur adalah orang yang membayar zakat. Ini sekalian salah kaprah kita. Jadi kita sempurnakan. Mungkin nanti takmir masjid sini setelah memberi uang diberi juga amplop. Ya, sudah tuh Pak. Lah, alhamdulillah berarti berkah. Mau amplope 2.000 napa 10 napa 50.000. Yang penting cukup untuk apa? Untuk mencukupi lauk mereka. Ora kudu ayam sekalian, ora kudu ayam. Tempe atau tahu itu sudah. Ya, tapi jangan gereh, nanti tekanan darahnya naik semua sekalian ya. Bapak dan Ibu yang berbahagia. Itu ingin menyampaikan informasi saja Pak itu ya. Jadi monggo Bapak dan Ibu, kalau ini dirasa sesuai dengan nalar kita, ya monggo kita sempurnakan pengetahuan kita dengan saya merasa oh ya benar karena ada petunjuknya Nabi semacam itu, dan beberapa tafsir itu mengatakan semacam itu. Jadi fidyatun ta'am kan itu. Jadi di situ kan ada ayat ta'am itu makanan, bukan memberi beras, makanan. Jadi it'am kan it'am ta'amu miskin. Ada surat kan itu ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhudhu wala ta'am fidyatun ta'am. Jadi orang-orang yang beragama dengan serius itu adalah tadi peduli kepada anak yatim dan orang-orang memberi makan. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu wala ta'amil miskin. Ta'am itu artinya makanan. Nah, makanan itu tidak beras, nek diwenehi beras ya diwenehi duit kon masak. Kan itu. Nyun sewu ini karena beberapa ulama tafsir Al-Qur'an menjelaskan semacam itu. Jadi tafsir itu kan dari kata fassara yufassiru tafsiron, adalah usaha menjelaskan maksud ayat-ayat Al-Qur'an sekalian. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita ini kan salah. Kalau ada orang puasa dan kemudian tidak membayar fitrah, maka puasanya digantung antara langit dan bumi. Ini juga mestinya harus diberikan penjelasan. Anak orang mampu piye? Ada sekalian orang mampu. Anaknya 3, istrinya 1, anggota keluarga 5. 1 bulan itu bayarannya hanya 2 juta rupiah. Atau sekarang kalau UMR itu
80% itu kan hanya 2 juta, Semarang ya, itu hanya 2.100.000. Anggota keluarganya 5, itu berarti 2.100.000 dibagi 5 dibagi 30. Gitu. 2.100 dibagi 30 itu berarti kan 70.000. 70.000 dibagi 5 berarti wong siji pinten niku? Pinten, Pak? 15.000 sedina gitu. Itu hanya untuk makan listrike urung, banyune durung. Memang dadi wong miskin iku kudune piye sekalian? Kan memang repot ya. Jadi itulah agama mengajarkan sampai Nabi carilah Nabi Muhammad itu di tengah-tengah orang miskin. Kita kan hanya cintanya kepada Rasulullah kan hanya membaca sholawat saja. Tapi lupa ada hadis bahwa carilah saya Muhammad itu di tengah-tengah orang miskin. Artinya apa? Kita menempatkan kepedulian kepada orang miskin sekalian. Itu ya. Jadi mari kita bersama ya nek ora dhewe-dhewe kan bareng-bareng sekalian. Infak yang kita kumpulkan itu kita santuni untuk mereka. Saya kira begitu Pak, sedikit saja itu tadi memberikan kesempurnaan informasi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi kalau kita membaca surah Asy-Syu'ara ayat 88-89, itu di sana ada informasi. Asy-Syu'ara 88-89, ada informasi yang ayat itu bunyinya begini. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari nanti harta, anak itu tidak ada gunanya sama sekali. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Nah, jadi sebetulnya di sini ada pesan dari Al-Quran yang dibersihkan itu adalah hati manusia atau jiwa manusia. Itu yang dibersihkan. Dari apa? Dari macam-macam, dari penyakit. Penyakit itu sumbernya kan pada jiwa sekalian. Soalnya itu tidak bisa diobati kecuali dari diri sendiri dengan ilmu. Kalau penyakit batuk, pilek kan ada resepnya. Lah, kalau kita akan mengobati hati, mengobati jiwa, itu dikatakan Al-Quran itu obatnya. Maka dalam surah Yunus ayat 57 itu disebutkan, Ya ayyuhan nas, qad ja'akum mau'izatum mir rabbikum. Hai manusia, telah datang kepadamu peringatan. Peringatannya apa? Wasifaul lima fis sudur, obat untuk yang ada di dalam dada. Di dalam dada manusia itu apa? Hati sekalian. Mulane nang wong nek atine mangkel sing lara sirahe napa dadane? Dadanya, Pak. Wong nek muangkel jengkel niku sing lara dadane, sing sesek dadane napa bokonge? Dadanya wis sekalian kebuak ngono iki. Kebuak. Gitu. Maka itu diobati. Nah, manusia itu di dalam Al-Quran memang diciptakan oleh Allah. Apa? Gersah karo lali. Gersah dan sak penake dhewe. Ayatnya kan jelas surah Al-Ma'arij itu innal insana khuliqa halu'a. Innal insana khuliqa, sesungguhnya manusia itu khuliqa, diciptakan, bukan ja'al, diciptakan memang. Nek ngono Allah itu jahat, bukan, Allah tidak jahat. Diciptakan, maka ada khalaqal insana min alaq. Khalaqa itu diciptakan, khalaqa. Ya, memang Allah sengaja menciptakan. Manusia itu diciptakan halu'a, itu gresah. Diciptakan, memang itu sifatnya manusia. Jadi nek ana menungso sing ora gesah iki keliru. Lah terus bagaimana, Pak? Allah memberikan terapi. Innal insana khuliqa halu'a,
Wa idza massahu syarru jazua. Nanti dibuka surah Al-Ma'arij ayat 18, 19, 20, 21. Khuliqa halu'a. Kapan manusia itu gersah? Wa idza massahu syarru jazua. Ketika gagal ya, kemudian nelongso, itu dia ini gersah terus. Ketika gagal itu gersah. Tetapi wa idza massahul khairu manu'a. Ketika manusia itu memperoleh kebaikan itu pelit. Nah, pelit. Nah, kalau begitu kan manusia tidak ada baiknya itu. Tidak ada baiknya. Tetapi Allah langsung memberikan obatnya. Ini loh terapinya. Apa? Illal musolli. Kecuali orang yang sholat. Alladzina hum fi sholatim daimun. Orang yang sholatnya ajeg. Itu terapinya. Jadi kalau orang itu enggak sholat, ya wis kaya ngono kuwi terus ya wis gitu terus. Nah, gejolak hati itu contohnya, obatnya itu diantaranya sholat. Nah, sholat itulah yang kemudian dikatakan wong sing sholat kuwi ajeg, biasa-biasa saja. Daimun la ajeg. Wong sing ajeg itulah orang yang stabil sekalian. Di mana stabilitas manusia itu? Manusia itu dikatakan stabil di dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 23. Manusia yang stabil itu adalah kalau gagal tidak terlalu susah, kalau sukses tidak terlalu senang. Itu stabil. Nah, tapi kan ada orang yang tidak stabil. Nek orang duwe duit ngresah, nek duwe duit makanya terus sabu-sabu. Nah, itu orang stabil. Duwe duit orang duwe duit ya makannya tetap tahu tempe. Itu stabil gitu ya. Itu stabil. Duwe duit utawa orang duwe duit stabil, ya biasa-biasa saja. Nah, itu adalah apa? Itu adalah manusia yang stabil. Nah, ada yang tidak stabil itu tadi, begitu itu. Nah, maka apa? Diobati oleh apa? Oleh Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an itu sebagai obat yang ada di dalam dada sekalian. Hanya kemudian kalau puasa ini kan kita terjadi akademi fantasi membaca Al-Qur'an. Kowe wis khatam berapa kali? Nah, mestinya kita tadarus itu saling ajar. Jadi 1-2 ayat kita ajarkan itu yang kemudian diketahui maksud dan tujuannya dan diamalkan itu lebih utama daripada khatam satu 30 juz satu Quran tapi orang ngerti karepe. Yang ibadah tapi orang ngerti karepe. Karepe Al-Qur'an itu apa? Al-Qur'an itu kan seperti lampu traffic light sekalian. Lah, kita bisa membaca, ngelakoni apa enggak? Bisa membaca. Oh, kuwi lampune ijo. Nah, iso dilakoni apa ora? Kan gitu. Kalau tidak bisa ngelakoni, macet. Lalu lintas macet karena apa? Enggak bisa ngelakoni. Bisa membaca tetapi tidak bisa melaksanakan. Lampune menyala merah. Bisa, oh kuwi lampune abang. Aneng mlaku celaka. Karena apa? Gara-gara bisa membaca neng orang ngerti karepe. Itu apa sekalian? Nalarnya di situ. Quran itu begitu. Ada orang sakit datang ke dokter sakit flu diwenehi resep. Bani resep 3 hari, lho kok ndak mari, balik neng dokter. Lho lah resepnya sudah ditebus, sudah diminum, belum Mbak, resepnya hanya saya baca. Nah, sembuh apa tidak? Nah, orang mari sekalian, itu sama dengan itu. Jadi Al-Qur'an itu resep sebagai obat, tetapi ora dilakoni. Kepada siapa? Ya kepada kita semua. Oleh karena itu, Snop Horgonya dan Van der Plas maca Quran iku akeh ganjarane. Baca saja Al-Qur'an. Nah, kan gitu.
Nah, jadi dibaca kemudian tetapi tidak tahu maksudnya. Karena apa? Snogorgonya dan Van der Plas itu belajar di Mekah hampir 5 tahun menguasai Al-Quran. Ya, ada namanya apa itu? Ini siapa? Van Puirsen itu kan dosen UIN Sunan Kalijogo. Pinter Pak maca Quran, pinter maca kitab. Neng yo ora tetep jadi tidak mau masuk Islam. Itu karena apa? Islam itu hidayah, petunjuk. Jadi itu maksudnya Al-Quran diturunkan. Nah sekarang kalau jiwa itu yang dibersihkan sekalian, bagaimana sih? Ini sarana penyucian jiwa itu adalah ibadah. Ya, ibadah itu seperti yang kita lakukan, sholat, puasa, haji, zakat, ya, itu adalah ibadah. Ibadah murni, ibadah mahdhah yang memang tujuannya adalah untuk mensucikan jiwa. Puasa ini kan tujuannya untuk mensucikan jiwa. Nah, kan itu. Sholat tujuannya juga untuk mensucikan jiwa sekalian. Maka harus dipahami. Sholat ki karepe apa? Poso ki karepe apa? Kan itu. Nah, Bapak dan Ibu, poso ki karepe apa? Karepe poso niku niru sifat-sifate Gusti Allah. Niku karepe poso. Kan itu. Tidak hanya menahan lapar dan dahaga. Nek menahan lapar dan dahaga bisa. Orang yang sakit di rumah sakit diperintahkan untuk diet, itu menahan lapar dan dahaga. Lah karepe poso niku karepe niru sifat-sifate Gusti Allah. Kan itu. Maka Nabi berpesan takhallaku bi akhlaqillah. Kamu itu hendaknya berakhlak sesuai dengan akhlaknya Gusti Allah. Dengan apa? Dengan puasa. Gitu loh. Dengan puasa Gusti Allah ora dahar. Gusti Allah orang ngunjuk, Gusti Allah tidak punya pasangan. Lah, orang yang berpuasa itu sesungguhnya sudah meniru sifat-sifatnya Gusti Allah. Nah, gitu loh Pak. Itu maksudnya puasa begitu sebetulnya. Tapi kadang kita kan puasa itu menahan dari yang membatalkan puasa semenjak terbit matahari sampai terbenam mata. Sudah itu saja, tidak dimaknai yang lebih dalam. Karpe niku napa? Hidup itu kan dibutuhkan karpe. Karpe niku napa sih? Ada cucu anak kita nangis. Karpe apa? Kowe kok nangis terus karepmu apa? Kan itu lah. Karpe apa? Orang nangis kan ada karepnya sekalian. Ada karpe napa? Ada seorang perempuan nangis terus apa? Soalnya nangismu kenapa toh? Aku nangis karena seneng, bukan karena susah. Loh, ada loh Pak nangis itu karena seneng. Lah begitu dapat undian untuk sepeda motor atau dapat mobil Avanza. Kira-kira tertawa apa nangis? Nangis Pak. Orang kalau seneng ada yang nangis, bukan terus tertawa, nangis. Wong seneng itu. Jadi wong seneng kok tertawa, kuwi lali karo wetone lali lho, seneng kok memerlukan sesuatu, senang kok kemudian tertawa. Ini orang yang lupa. Nah, maka biasanya orang kalau senang sekali itu kemudian menangis, eling karo nikmati Gusti. Nah, Bapak dan Ibu jadi gini. Nah, terus ibadah itu apa? Nah, ibadah itu adalah sebutan untuk semua yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik perkataan maupun perbuatan lahir dan batin. Ini semua di luar sholat, semua ya yang dicintai, sebutan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Nah, perkataan, perbuatan itu diridhoi oleh Allah. Lah, itu juga termasuk mensucikan diri. Sebab Bapak sekalian, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir apa? Itu harus berbicara yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Sing sapa wong iman karo Gusti Allah dan hari akhir, nek ngendika sing apik utawa meneng.
Nah, orang yang berpuasa itu kan menahan nafsu, di antara nafsu apa? Nafsu ngendika, nafsu bicara. Dibiasakan itu. Karena apa? Sing marai padu, sing marai perang, sing marai jotosan, itu karena apa, Ustaz? Karena mulut. Kan itu marai perang itu karena mulut sekalian. Kan itu marai perang marai mulut. Sing marai nyerekke wong ya karena mulut itu sekali. Maka itu ditahan ucapannya. Puasa itu menahan, tidak menahan ya menahan lapar dan minum, tapi menahan nafsu berbicara. Menahan nafsu berbicara. Maka orang yang berpuasa itu meneng pengajian yang meneng ngantuk kabeh. Meneng saking menengnya jur ngantuk kabeh. Lah Pak, kalau begitu sing kakean ngomong berarti ora iman pada Allah dan hari akhir. Kakean ngomong itu oleh neng mubalik yang boleh kakean bicara soalnya menyampaikan kebenaran. Lah kok nek mubalik ora oleh ngomong terus pundi sekalian. Nah, jadi di sini ya. Puasa itu menahan itu, termasuk menahan bicara. Menahan bicara sekalian. Maka orang iman kepada Allah dan hari akhir itu tadi dalam rangka membersihkan jiwa, membersihkan hati. Nek ora apik orang ngomong. Nah, terus ini sekalian karena apa? Surah Ad-Dzariyat ayat 56 itu Allah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mengabdi kepada Allah. Manut. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini mengabdi. Abdun mengabdi illa liya'budun, supaya mereka mengabdi. Maka kalau dikatakan begini ya kita manut karo karepe sing gawe urip sekalian, manut. Lah karepe sing gawe urip niku di mana? Pesen-pesennya Allah, wahyu Quran itu. Wahyu itu apa? Wahyu itu bisikan awalnya. Bisikan. Ya, maka Allah membisikkan ya kalimatnya, ucapannya di dalam hati Rasulullah kali itu. Lah sekarang wahyu itu ya dibisikkan di dalam hati kita masing-masing sekalian, kan itu. Maka ada yang menerima wahyu itu tidak hanya nabi tapi lebah itu juga menerima wahyu. Maka ada kata wa auha ilan nakhli. Allah memberikan bisikan, memberikan wahyu kepada setan juga membisikkan, ya. Setan itu membisikkan kepada kita. Lah tinggal bisikannya menang yang mana. Nah, kita di sini karena diciptakan oleh Allah untuk mengabdi ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya manut kepada sing gawe urip sekalian. Kita hidup itu manut karo sing gawe mengabdi, manut karo sing karo juragane kan gitu. Nah, juragan kita apa? Siapa? Juragan kita ya Gusti Allah kan itu. Manut sekalian, kan manut. Contohnya Bapak dan Ibu, sing gawe urip niku dawuh. Juragan kita perintah. Kamu kalau belum menikah segera kawin. Surah An-Nur ayat 32. Ya. Wa angkihul ayyama minkum wasolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Nikahkan orang-orang yang masih jomblo, apakah dia gadis, remaja maupun janda atau duda. Nah, perintahnya iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau kamu takut miskin, segera kawin, nanti akan jadi kaya. Makanya saya segera nikah biar cepat kaya sekalian ya. Manut, maksudnya manut loh, nikah we sugih. Buktinya bapak-bapak saya setelah menikah dulu kan tidak punya apa-apa. Setelah nikah ya rumah punya, mobil punya, usaha punya, anak punya, tur yo iso sekolah kabeh. Sugih itu baru kawin satu. Coba ya, tidak usah dilanjutkan. Nah ini Bapak dan Ibu surah An-Nahl ini siapa sih? Ya, nah ini dikatakan bahwa Allah mengutus para rasul. Tiap umat itu punya rasul. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula ani ibudullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhkan setan taghut itu. Itu kata Al-Qur'an sekalian. Maka
Al-Quran itu mukjizat yang paling hebat karena menemani Al-Quran itu mukjizat menemani kita sampai akhir hayat dan sampai kiamat. Beda dengan mukjizatnya para nabi terdahulu. Mukjizat Nabi Soleh bisa mengeluarkan unta dari batu. Mukjizatnya Nabi Musa berupa tongkat. Ketika para nabi wafat itu hilang semua. Mengapa? Mukjizat yang berupa materi itu kalau ada jadi masalah sekalian. Umpamanya tongkatnya Nabi Musa kok masih jadi masalah. Kuwi tongkatnya asli apa palsu? Dhisik iso membuat lautan jadi daratan. Saiki tongkatnya dipukulkan daun iso jadi duit apa ora? Jadi masalah sekalian. Lah tongkatnya sing ndi kuwi? Nanti jadi perdebatan dan jadi rebutan. Maka karena benda Nabi Isa wafat itu hilang. Quran tidak begitu. Quran itu qara'a yaqra'u Qur'anan, bacaan yang sempurna. Tambahan alif nun pada isim masdar itu artinya qara'a itu membaca, Qur'anan itu bacaan yang sempurna. Kalau kita tahu, ya kita harus mempelajari Quran terus itu bacaan yang sempurna. Mau baca tentang pacaran ada surat Yusuf sekalian loh. Surat Yusuf kan memberi gambaran loh. Nabi Yusuf aja digoda oleh perempuan Siti Zulaikha sekalian. Nah, terus bagaimana ketika Nabi Yusuf itu digoda oleh Zulaikha, kan juga tertarik pada Zulaikha, kan gitu. Maka kita tidak bisa wah aku ki kiai ora seneng wong wedok, ora. Nek wong wedok ora duwe duit ora seneng. Nek wong wedok ditakeh mesti seneng to, Pak. Kiai apa duae apa kan sama. Ya, apa kalau seorang kiai kemudian ustadz itu ora seneng wong wedok ora seneng duit, oh seneng. Wong ustadz siapa? Anas Urbaningrum aja, aku nek korupsi 1 rupiah saja gantung di Monas. Nek 1 rupiah, tapi nek akeh kan ora sekalian. Nah, akhirnya kan sama itu ya. Itu apa Ustadz Anas Urbaningrum tidak butuh duit, butuh sama. Nek rupiah ya mau, nek akeh ya mau sekalian. Nah, jadi ini nyembah Allah dan tidak hanya menyembah Allah, tapi jauhi taghut atau setan itu. Jauhi sifat-sifat yang melampaui batas. Tagha itu artinya melampaui batas. Itu adalah sifat syaitan yang melampaui batas itu. Jadi kalau kita ingin membersihkan, menyucikan jiwa, tidak hanya menyembah Allah, tetapi juga menjauhi ya sifat-sifat yang melampaui batas. Itu sekalian. Nah, terus ini dikatakan surah Al-Hijr ayat 9, kapan menyembah Tuhan itu ya sampai datang sampai ajal kita. Ayatnya surah Al-Hijr 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, terus sampai mati kita menyembah Allah itu sampai hatta ya'tiyakal yakin, sampai ajal. Orang itu kan tahu, orang mati kan ngerti ilmunya kalau orang itu pasti meninggal. Itu ilmu. Nah, terus ilmu yakin. Terus sampai pada ainul yakin, melihat loh itu loh. Wong nek urip ki pasti mati. Itu melihat ainul yakin. Nah, terus bagaimana? Yang tertinggi adalah hakul yakin. Merasakan, mati merasakan. Nah, nek mati merasakan terus piye? Kita bisa merasakan mati enggak bisa? Enggak bisa. Makanya harus percaya. Nah, percaya ini menyembah Allah sampai ajal tiba, percaya. Tapi kita kan hanya percaya pada 2. 1, ilmul yakin, yang kedua ainul yakin. Melihat ajal itu datang secara keilmuan. Yang kedua melihat secara nyata. Tetapi merasakan kan belum. Merasakan kan belum. Apa kita akan merasakan mati dulu laporan? Kan enggak.
Kita percaya sekalian. Nah inilah, jadi ya wes didengarkan aja. Nek mati itu ono, dan itu kita pasti sama dengan dia. Jadi dalam ilmu logika mantek itu semua orang akan mati. Kucing, semua yang hidup akan mati. Kucing ya mati, orang lain juga mati. Kalau begitu kita itu juga akan mati. Itu pasti, itu logika mantik semacam itu. Nah, tapi itu kan harus dirasakan mati itu tenan bora. Nah, kita tidak perlu merasakan, aku ngerasake mati sik terus kemudian baru berbuat baik. Ora sido sekalian. Nah, maka kita yakin yang hakul yakin itu yang belum dirasakan. Maka informasinya Tuhan ini, kalau kamu akan membersihkan jiwa, sembahlah Tuhanmu sampai ajal tiba. Terus tidak berhenti. Nah, jadi karena itu di sini sekalian, waktu wajib beribadah. Waktu ya wajib beribadah sebelum datangnya ajal. Terus menerus itu sekalian. Nah, tadi ibadah apa saja itu yang menjadi ibadah. Nah, terus ini jadi cara mensucikan jiwa itu harus mempunyai ilmu yang bermanfaat. Tanpa ilmu kita tidak bisa mensucikan jiwa kita. Umpamanya kita puasa ini. Ya mempuasa tok. Pokoknya esok esok sahur bengi buka. Ya toh? Tapi kita tidak ngerti apakah itu jiwa kita menjadi suci enggak. Kalau jiwa kita menjadi suci maka nek ngono wong poso kuwi menungso kuwi padha, sing sugih karo sing miskin padha. Bapak dan Ibu, wong sugih iki nek ana maghrib kepengin buka apa tidak? Pengen, nek ngono wong sugih iki ya butuh mangan, kan gitu kan? Oh, terus wong sugih yang ngomong nek ngono dadi wong miskin ya rekoso, soalnya wetenge luwe sekalian. Sama. Oh, kalau begitu kita ini harus sama, kan gitu kan? Wong sugih ora kena mrumangsa duwe duit, tetapi dia merasakan penderitaan orang miskin. Sing miskin tidak merasa rendah diri. Wah, aku wong miskin kok padha wae. Alah wong sugih ya padha, nek ngerti makanan ya mesti butuh sekalian. Kan gitu toh? Coba orang kaya itu malah nek mau buka kuwi nek ngarep TV terus ra pindah-pindah. Soalnya apa nunggoni engko TV itu pindah ning ning TV ku, pindah ning Kompas. Dadi wong sugih malah nek ngenteni mangan kuwi nemen mesti. Tapi nek wong miskin kan biasa karena biasa ora mangan. Wis buka ya karepmu ora ya. Nah, ngenteni suara itu. Tapi kalau orang yang biasa makan, kuwi waktu makan tiba dinteni tenan sekalian. Jadi itu di situ sebetulnya senangnya orang berpuasa itu ketika akan berbuka. Maka Nabi berkata, "Lissa ini farhatani." Wong sing poso itu ada dua kesenangan. Pertama ketika mau buka. Lah wong sing poso itu ya orang wong miskin tok, ya wong sugih wong kan gitu sekalian. Saya itu kalau cucu saya itu mesti takon, "Pak, kurang berapa menit?" gitu. Nanti nek ngarep TV ini pindah kono sekalian. Nah, itu ya sama. Orang kaya itu sama orang anak-anak kecil nek ngenteni buka kaya ngono sekali. Ini kalau tidak punya ilmu bermanfaat untuk dirinya sendiri. Jadi ilmu itu adalah dalam rangka mensucikan jiwa. Kalau orang tidak punya ilmu, seperti ini kan kita punya ilmu. Itu usaha untuk membersihkan jiwa itu ya ilmu, kita ngerti dasarnya. Nah orang ngerti dasarnya, tapi sekarang kan enggak. Sekarang teman-teman kalau pengajian kok ketoke sepaneng ora ana lucune mbok pengajian sing guyune sing akeh. Lah ngundang pelawak to nek ngono sekalian. Kan itu toh. Oh, ketoke wis pengajian tuh ngaji itu kan harus ada dasarnya, ada ilmunya, sumbernya dari mana, kan itu. Harusnya begitu kajian itu. Maka namanya tadarus, saling ajar.
Tadarus itu saling ajar. Jadi kita ini harus sekalian. Ini sudah berapa ayat? Tadi kan mulai 1, 2, 3 sudah 4 ayat. Ya. Terus yang kedua amal soleh. Nah, amal soleh ini adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Apakah itu tadi perbuatan atau ucapan, perkataan, itu kategorinya amal soleh. Dua hal ini cara mensucikan jiwa. Nah, ini yang pertama ilmu yang bermanfaat. Dasarnya apa? Ini dasarnya surah Muhammad ayat yang ke-19. Wa fa'lam annahu la ilaha illallah. Ayat ini mengajarkan la ilaha illallah itu kaitannya dengan ilmu. Kita kalau pada bulan puasa kan diajarkan istaghfiru min arba'i khisalin. Perbanyak 4 hal, yaitu asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu maksudnya tidak membaca, tapi kita karena diperbanyak kemudian kita memahami apa? Asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi la ilaha illallah, Tuhan itu maha kuasa dan maha mengatur, tidak ada yang lain. Nah, itu sebetulnya yang dikehendaki oleh Nabi begitu. Jadi tidak hanya membaca astagfirullah, itu hendaknya kamu minta kepada Allah supaya kekurangan kita ditutup. Jadi istighfar itu dari kata ghafara artinya menutup. Menutup. Jadi kekurangan kita itu ditutup. Kalau tidak ditutup malu sekalian. Coba isi perut kita nek ora ditutup karo Gusti Allah terus pundi? Isinya apa perut kita itu? Mosok perutnya dibuka terus ngorono ngalor ngidul, kira-kira malu apa tidak? Malu, Pak. Ditutup oleh Allah, isi perut kita ditutup. Kekurangan kita ditutup, kan gitu. Nah, maka pada bulan puasa itu jangan sampai tidak meminta. Astagfirullah, itu 2 hal. Terus ada untuk kita sendiri, kita dicukupi dari apa? Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu kami mohon kepadamu surga dan dijauhkan dari neraka. Kita mohon sekalipun sedikit tetap harus mohon. Jangan sampai tidak memohon. Air itu 1/4 gelas kan sidik, tapi itu akan memberikan manfaat kalau tidak ada yang lain. 1/4 gelas coba. Kalau kita haus itu manfaatnya besar dibanding kan gitu, dibanding 1 gelas tapi kita tidak haus, itu manfaat sekali. Nah ini jadi yang kedua, la ilaha illallah ini ilmunya apa? Allah itu adalah yang menguasai dan mengatur segala sesuatu, ini butuh ilmu. Yang kedua, wastaghfir lidzanbika, ampuni ya, ampuni seluruh dosa kami. Perintahnya kan sesungguhnya tidak ada sesembahan kecuali Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu. Di sini wastaghfir lidzanbika. Perintah ini amal supaya kelemahan kita, dosa kita ditutup. Apa? Harus melakukan perbuatan yang baik, amal soleh. Supaya ditutup dosa kita, itu melakukan amal yang soleh. Maka di dalam kaidah tafsir itu kalau ada ayat yang melarang berarti itu tujuannya memerintah. Kalau larangan sesuatu itu adalah perintah terhadap sesuatu. Nah, terus sekalian ini surah Az-Zumar ayat 9 ini dikatakan apa? Terus sekalian ini. Jadi yang kaitannya dengan ilmu kok habis ini. Yang kaitannya dengan ilmu sekalian ini ya, 1 ada ayat yang berbunyi Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakan apakah sama orang yang berilmu dan tidak berilmu? Beda itu sekalian. Beda itu sekalian. Nah, jadi wong duwe ilmu itu, orang punya ilmu itu sekalian. Orang punya ilmu itu segala sesuatu dipikir terlebih dahulu sekalian. Ini ya.
Ya padha entek sekalian. Udah karena apa sudah jam 6 ini? Ketok isyaratnya. Oh, ini Ustaz. Ini ya. Kul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Di sini adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Orang yang mengetahui itu memilih jalan yang terdekat. Mengetahui Bapak dan Ibu mau tindak simpang 5, itu tentu mengetahui jalan yang terdekat. Kalau orang tidak mengetahui, nah, itu apa? Jalannya wis pokoknya melaku, yang penting tutup simpang 5. Ini beda. Apalagi orang yang mengetahui, sing ngerti Google, kemudian buka Mbah Google Map. Nah, kan itu mencari jalan yang lebih dekat, sekalipun jalannya lebih jelek, lebih baik. Orang ngerti disasar ke kuburan sekalian. Itu maunya kita kan mencari jalan yang terdekat. Orang yang punya ilmu itu mencari jalan yang terdekat. Jalan terdekat menuju Allah itu apa? Jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu lebih cepat sampai daripada jalan yang berkelok-kelok sekalian. Bapak, Ibu contoh saja, mau ke simpang 5 langsung lurus dari jalan ini, Setiabudi terus turun, itu lurus. Tapi kalau lewat Gedawang, lewat muter, tidak sampai-sampai. Lah, jalan menuju Allah bagi orang yang tahu itu mencari jalan yang terdekat. Jalan terdekat kepada Allah itu apa? Setelah sholat puasa ya sedekah. Itu jalan terdekat menuju Allah. Maka dikatakan hadis Nabi itu as-sakhiyyu qaribum minallah. Wong sing lomo kuwi cedhak karo Gusti, nyedhaki karo Gusti Allah dengan sedekah sekalian. Oh gitu. Itu kata Nabi lo ya. As-sakhiyyu qaribum minallah. Wong sing lomo kuwi cedhak karo Gusti. Qarib itu sahabat karibnya Gusti Allah. Tapi kalau orang duwe ilmu kan tidak. Nah, nek kepengin cedhak karo Gusti Allah, apa? Puasa, sunnah. Iki kan mau ora ndek duit lah, wis sekarang duwe kan poso sekalian. Sing elekne iki wong duwe duit, sing apik ya wong duwe duit poso. Sing elek wong duwe duit ora sedekah, ora poso. Blas ora ndak ada artinya itu hidupnya sekalian. Mendingan ora sedekah ora duwe duit poso. Mendingan ora poso ning sedekah. Sing apik ya poso ya sedekah sekalian. Nah, itu jalan dekat menuju Allah sekalian. Terus inilah ilmu. Surah Al-Mujadilah ayat 11 itu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Jadi tidak cukup iman sekalian. Nah, itu kata Quran ya. Surah Al-Mujadilah ayat 13. Iman itu tidak cukup. Enggak cukup. Sebab kalau orang hanya iman saja, itu gampang dihapusi. Percaya kok. Ibu-ibu nek rumangsane wong nok Mekah ki apik kabeh. Tuku ora tau ditawar, langsung dibayar. Rumangsane wong Indonesia itu gampangan lomo. Ndak, wong Indonesia itu gampang dihapusi. Karena apa? Ora duwe ngilmu, tuku emas langsung dibayar. Lho, keliru no. Wong orang Arab ku nek tawa sak geleme dhewe sekalian. Wong Arab itu dalam persoalan duit sama dengan orang Indonesia, ngungkuli wong Indonesia buta ya sekalian. Jangan dikira sekalian. Abu Lahab itu butuh duit, nggih ta? Wong Arab nek ngumpulke duit kan sak entek-entek ta. Mulane terus dadi cilaka kan gara-gara kakean duit. Tabat yada Abi Lahab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kekayaannya dan usahanya ndak ada artinya sekalian. Karena apa? Itu tadi mendingan orang Indonesia kalau jual ada tarifnya. Bapak dan Ibu kan kadang-kadang wah pokoknya mangan menggune masakan Indonesia BPKH.
Mosok makan apa rawon kok 85 real. Berapa? 85 itu kan hampir berapa? 3.000 apa? 85 real berarti hampir berapa? 400.000, Pak. Lah ngono kok dilakoni. Wah, ini wong Indonesia padahal sing dodol wong Mekah sekali. Itu contoh. Jadi orang kalau tidak punya ilmu, hanya iman, yaitu tadi, wah rumangsane wong nang Mekah ya apik-apik kabeh. Kan itu iman kabeh. Ndak, wong nang Mekah ya ana Abu Jahal, ana Abu Lahab, ana Musailamah Al-Kadzab. Ya, Musailamah Al-Kadzab itu kan orang yang mengaku sebagai nabi. Ya ta Abu Jahal, Abu Lahab, ya ta banyak itu wong sing elek ya akeh, wong sing apik ya akeh sekalian. Maka tidak cukup iman. Nah, di sini Allah mengatakan yang diberi ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan itu alhamdulillah Pak, di Al-Hikmah ini kan setiap minggu ada kajian. Bapak dan Ibu kan tidak mungkin kuliah lagi. Soalnya kuliah kan ya bayar tenagane. Wong ngeten mawon dikandani ngeten engko jam itu lali wis piye to. Lho kita betul mulane kudu di bulan baleni gitu. Ini sampaikan mangke ditakoni lali. Nah, nek kuliah kan ono ujian. Niki kan ono ujiane. Nah, Bapak dan Ibu, ini ya jadi ilmu itu penting di sini. Kemudian ini dikatakan Allah ya surah Al-Baqarah 269. Yu'til hikmata mayyasha. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah menganugerahkan hikmah. Hikmah itu apa? Pemahaman dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu hikmah. Lah, orang yang diberi hikmah itu apa? Dia benar-benar dianugerahi karunia yang banyak. Jadi kalau orang diberi hikmah dari Allah, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa diberi hikmah oleh Allah, memahami Quran dan Sunnah, maka dia akan diberikan kebaikan yang banyak sekali. Nah, jadi ini penting ilmu itu sekalian. Dan hanya orang-orang yang berakal sekalian yang dapat mengambil pelajaran itu. Ini surah Al-Baqarah 269. Nah, terus Nabi Musa sudah mengajarkan waqul rabbi zidni ilma, mintanya kepada ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi faqih Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Jangan sampai lidahku itu celat. Loh gitu. Itu permohonan sekalian. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Jadikanlah lidahku itu tidak celat. Oh, jadi menyampaikan ilmu pengetahuan itu dengan jelas. Ini permohonan Nabi Musa. Jadi ilmu sejak Nabi Musa ini sudah minta supaya ilmunya ditambah, maka kemudian Nabi Musa diperintahkan, kamu itu ojo rumangsa pinter sinau meneh. Nah, kan itu. Jadi dikatakan apa ayatnya itu kan jelas ya bahwa di dalam di atas langit masih ada langit. Kamu belajar lagi kepada seorang yang diberi hikmah, yaitu namanya Khidir. Nah, kan itu. Nah, jadi ini doanya Nabi Musa pada surat Toha ayat 114. Terus ini, nah ini surah Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadil ulama'u. Orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambaku hanyalah ulama. Ulama itu orang yang mempunyai ilmu. Bukan ulama itu hanya kiai, ustadz, enggak. Ulama itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu, itu ulama. Nah, itu. Jadi ada ulama medis itu dokter. Ada ulama pertanian itu insinyur pertanian. Jadi ulama itu tidak hanya ulama agama saja. Ulama agama namanya kiai, ya. Ulama Ulama medis namanya
dokter kan gitu. Kemudian ulama apa? Ulama kewan namanya dokter hewan. Jadi ulama ini kemudian dipecah, maka Quran cukup menyebut ulama saja. Tapi siapa ulama itu? Ulama itu adalah mereka yang mempunyai kompetensi disiplin ilmu tertentu. Tidak harus ulama itu yang tahu agama. Dokter apa tahu agama? Tahu. Wah, bagaimana cara dia mengobati pasien itu sebetulnya perintah agama. Tetapi mereka tidak tahu kalau itu perintah agama. Kan itu. Quran kan mengatakan, faman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Sing sapa wonge iso nguripke menungsa siji, kuwi padha karo nguripke wong sak donya. Lah itulah kemudian apa? Dokter itu sebetulnya jadi dokter itu perintah agama. Kan itu. Tapi kadang-kadang orang memahami nek dokter wis pokoke sekolah. Itu dimotivasi adalah perintah agama. Nek ana wong lara ora ana dokter dosa kabeh sekalian. Dosa semua, tapi itu kan fardu kifayah. Tapi kalau kita ditanya, Mas, Pak, fardu kifayah ini contohnya napa? Mesti ajak sholat jenazah. Padahal jadi dokter itu fardu kifayah. Wong sak kampung lara kabeh, ora ana doktere dosa kabeh sekalian. Nah, terus jembatan roboh. Sing ana mung ulama agama tok, isane ngaji tok, maca tafsir tok. Tidak ada insinyurnya, dosa kabeh. Soalnya apa? Ora iso nyebrang kali sekalian. Nah, jadi insinyur-insinyur kuwi itu juga pahalanya banyak. Maka besok kalau dia tidak bisa masuk surga, buat jembatan sendiri di surga insinyur itu. Tapi nek dosa biasane gawene jembatan lha nek swarga meliwati Siratal Mustaqim ora lewat iku, aku tak nggih jembatan sing ngombo dhewe kan gitu. Nah, Bapak dan Ibu, ini ya, ini surah Fatir ayat 78 ya. Terus nah ini hadisnya Rasulullah berbunyi mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang Allah menghendaki kebaikan, maka dia akan dipahamkan mengenai agama itu. Kalau orang itu dikehendaki baik, Allah memudahkan memahami agama. Jadi yang memahami agama itu tidak hanya orang yang ngaji saja, orang yang kuliah kedokteran, kuliah teknik, kuliah di perawatan itu adalah kalau dia menjadi orang yang bermanfaat itu dipahamkan oleh Allah. Ya, menjadi amal soleh. Jadi amal soleh itu mau tidak mau sholat, poso, itu termasuk pensucian menyucikan jiwa. Ilmu itu tadi mensucikan jiwa sekalian. Nah, dokter untuk ilmu kedokteran dia menjadi suci dengan ilmunya. Nah, gitu. Tapi kan kadang-kadang orang tidak disampaikan. Soalnya dokter kan ngaji kan ini angel sekalian. Soalnya dokter itu memang tugasnya praktek nulungi. Tapi tidak ngerti motivasinya itu sekalian. Dokter itu kan praktek sehari itu kalau 40 sampai sore itu sampai 100 orang misalnya. Ada dokter itu, dulu teman saya dokter Hatta itu, mulai maghrib sampai jam 12 100 orang. Ora kok bertarweh misalnya. Ora kok bertarweh. Tanya pada saya, Pak Rosian, aku rasa tarweh. Ya ora usah tarweh, penak golek duit daripada tarweh saya bilang. Lah terus piye tarweh nek bar rampung lah, kowe ngopeni pasien kuwi ganjarane luwih gedhe timbang salat tarweh. Salat tarweh itu sunnah, neng kowe ngobati wong itu hukumnya wajib. Itulah namanya fikih prioritas. Enak ndi kowe tarweh praktekmu tutup, kowe tarweh untuk duit. Enak untuk duit, tur juga iso praktek, iso salat sunnah tarweh. Terus piye? Engko nek bar jam 12 kono kuwi tarweh 2 rakaat, witire 1 rakaat. Wis. Sudah cukup. Kan enak gitu, Pak. Mulane dokter itu kan ngaji angel. Dokter kan ngaji angel, wong pertemuan RT jarang teko wis sekalian. Apa meneh kon ngaji ngeten sak jam piro niku pasien. Tapi mereka melakukan amal soleh, mereka mensucikan jiwa mereka yaitu dengan cara
dokter itu mensucikan jiwa dengan apa? Menolong orang lain dengan ilmunya itu tadi. Dia menjadi orang-orang yang hatinya bersih atau suci. Nah, sudah jam 6.10 Pak ya. Dilanjutkan bulan depan. Matur Pak nggih. Nah, insyaallah ada yang bertanya Pak 5 menit. Silakan Pak. Ya. Ya. Saya juga ke Turki lihat tongkatnya Nabi Musa. Saya timbul, kijane tongkatnya bener apa ora. Sayanya begitu. Nah, kan enggak tahu Pak kita. Kan enggak tahu. Tapi kalau Quran kan dijamin. Karena apa? Nah, kalau yang menjamin kan hanya Turki. Kalau Quran yang menjamin berapa? Dipelihara oleh seluruh banyaknya hafid, orang yang memelihara Al-Quran. Maka Quran itu kan kalamullah, itu terjaga. Jadi sehingga Quran itu menemani kita. Tapi maksud saya, kalau tongkat itu tadi kan tidak menemani umatnya sampai hari kiamat. Tapi kalau ini Quran kan melintas batas. Maksudnya bandingannya Al-Quran dengan tongkatnya Nabi Musa. Jadi era kita, eranya Nabi Muhammad sudah bukan era materi. Tapi eranya adalah sudah era yang lebih tinggi. Sastra yang lebih tinggi. Itu yang dimaksudkan. Maka yang jadi persoalan itu tadi. Jane iki tongkatnya ini asli apa tidak? Kan tidak tahu. Kan tidak tahu. Tapi lah ya enggak, artinya itu betul-betul yang dipegangi oleh para, atau itu apa? Atau replika gitu loh. Kan kita enggak tahu. Kita tidak tahu, itu kan hanya itu sejarah bisa jadi dibuat replika. Kan gitu. Kalau mungkin ada kan itu untuk masa sekian ratus tahun, itu sekian ribu tahun, itu bagaimana memeliharanya, kan itu saja. Jadi itulah yang jadi persoalan para ahli sejarah tentang apa? Tentang mukjizat yang terkait dengan benda, dengan materi. Itu tadi ya, bukan persoalan kun fayakun. Kun fayakun itu tidak jadilah tidak, Pak. Coba Bapak lihat struktur bahasanya. Kun jadilah, fayakunu itu bentuknya perfect. Fayakunu itu fi'il mudhari'. Kun jadilah, maka berangsur-angsur jadi. Jadi proses reproduksi manusia juga begitu. Tuhan berkata kun fayakun, tidak, tapi ada proses. Itu. Jadi bukan kemudian Nabi Musa itu memukul tongkatnya itu bisa jadi daratan, itu kan persoalannya siapa yang memukul. Kalau yang memukul kita belum tentu, Pak. Belum tentu, karena yang memukul siapa? Satu, kekasih Allah. Yang kedua, dalam posisi terdesak. Kalau dalam posisi terdesak, itulah yang disebut dengan tafwid. Allah akan memberi pertolongan kepada mereka yang dalam posisi terdesak. Sudah tidak bisa apa-apa. Ditolong oleh Allah itu. Nah, Musa itu dalam posisi terdesak. Kemudian apa? Tongkat itu dipukulkan. Satu, beliau itu kekasih Allah. Yang dua, dia dalam posisi terdesak. Tidak bisa apa-apa. Seperti bayi, itu kan posisinya terdesak. Tidak bisa apa-apa. Bisanya apa? Hanya nangis. Maka Allah memberi pertolongan lewat orang-orang yang terdekat itu. Nah, itulah yang namanya tafwid.
Tafwid itu adalah peristiwa yang sangat mendesak, manusia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Pasrahnya total. Depan laut, belakang Ramses kedua. Nggak bisa apa-apa, Pak. Sudah nggak bisa apa-apa, pasrah. Akhirnya ada berita, pukulkan tongkatmu itu. Nah, kan itu. Ada suara, pukulkan tongkatmu. Kan itu dipukulkan, membelah jadi daratan. Kan itu, Pak. Lah ya, itu yang jadi persoalan kan? Yang jadi persoalan tadi kan saya matur. Yang jadi persoalan itu mukjizat yang berupa benda itu menjadi itu jane asli apa ora sih kan gitu. Nah, kita kan tidak tahu. Kita tidak tahu. Tapi kalau Al-Qur'an kan keasliannya itu sampai akhir zaman. Nah, ini di sini perbedaan mengapa umat Rasulullah itu diberi mukjizat Al-Quran, bukan mukjizat-mukjizat yang bersifat bendawi. Sekarang, Pak, mungkin Nabi Musa kan Nabi Isa kan bisa membaca makanan yang ada di rumahnya orang lain. Kemampuan membaca kan itu melihat no omahmu kuwi ono makanan macam-macam. Saya tahu Nabi Musa bisa. Lah, sekarang juga ada. Lah, sekarang begini, orang yang bisa membaca apa yang terjadi di rumah orang lain, itu petunjuk Allah atau setan? Kan itu. Oh, kan kita tidak tahu, Pak. Tidak tahu itu. Dukun itu bisa mengetahui. Kowe nang ndi tahu kan? Tapi itu kan jin yang dipakai. Nah, jadi apa? Innas syaitana layuhuna. Jadi setan itu membisikkan kepada manusia, loh itu jin. Akhirnya apa? Dukun itu begitu tunduk dia melihat, oh kayak nongono. Dia bisa mengirim barang, benda, yang merupakan benda kemudian melalui jinnya itu berubah menjadi jadi materi, berubah jadi imateri masuk ke tempat orang lain. Itu yang jadi persoalan sekalian. Maka tadi saya matur ya, mukjizat-mukjizat yang berupa benda itu sulitnya adalah untuk mengetahui apa? Mengetahui keaslian mukjizat itu. Kemudian mukjizat itu juga jadi masalah. Siapa yang melaksanakan itu? Seperti tongkat tadi. Umpamanya tongkat itu masih ada, terus kira-kira iso ndak untuk memukul lautan jadi daratan. Nah, kan jadi masalah. Nah, jadi Nabi juga begitu, Pak. Ada orang sakit di Mekah diberi minum air putih. Sakit, berang putih, kemudian Nabi berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Sembuh. Lah, kemudian di dalam kitab itu man qari sapa sing maca dhisik. Lah Nabi tidak pernah menyampaikan kalimatnya tulus-tulus. Coba nek sing maca kuwi sing nggawa banyu putih iku diwaca karo wong sing biasane misuh. Tidak bisa sembuh kan gitu sekalian. Ini persoalan-persoalan yang melingkari kehidupan kita yang berupa benda itu. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah Quran itu lebih unggul daripada mukjizat-mukjizat yang bersifat bendawi diberikan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad. Saya kira begitu sekalian. Besok kita lanjutkan setelah hari raya. Insya Allah sekalian. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Oh enggak deh, nanti yang pengatur acara. Terima kasih sekalian. Kurang lebihnya dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.